La Umar bin Abdul Aziz dalam catatan sejarah mengutus seseorang datang ke Sriwijaya, bertemu dengan rajanya untuk menyampaikan dan mendakwahkan Islam kepada Raja Indrawarman pada masa itu. Dakwah Islam ke Nusantara itu dimisikan, diproyeksikan oleh para ulama-ulama kita. Di abad ke-9 Masehi sudah berdiri kerajaan Islam pertama dan tertua di bumi Nusantara. Namanya Kerajaan Islam Perlahan. Maka untuk menjadi seorang da'i, menjadi seorang juru dakwah, nggak harus jadi ustadz dulu, enggak. Kulluna du'atun, setiap kita ini adalah du'at ilallah, orang yang menyeru dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dulu PKI, kelompok komunis, nasionalis, dan kelompok agama yang berkhianat, mereka kemudian membuat sebuah gerakan yang disebut dengan Nasakom, yang mana Pancasila itu harus diperas menjadi Trisila saja. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, Pak, di pasal yang ke-7 mereka tulis ketuhanan yang berkebudayaan. Sudah tidak ada lagi ketuhanan yang Maha Esa. Kalau tidak terjadi amar ma'ruf nahi mungkar, apa yang akan terjadi? Orang nanti tidak akan lagi mengenal ketuhanan yang Maha Esa. Yang ada ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang harus ditaati, kata mereka. Tafsirnya itu adalah hukum-hukum Tuhan yang berkemanusiaan. Adapun hukum-hukum Tuhan yang tidak sesuai dengan kemanusiaan ditolak. Salah satunya apa? Kata mereka, hukum Tuhan berkenaan dengan LGBT. Karena menurut mereka hukum Islam, hukum Tuhan itu tidak mengakui hak-haknya LGBT, maka berarti hukum Tuhan dalam masalah ini tidak kita terima. Boharol fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Berapa banyak kerusakan sudah muncul di daratan dan di lautan dikarenakan ulah tangan-tangan kotor, tangan-tangan jahatnya manusia. Konflik agraria, Pak, ngeri, Pak. Peristiwa Rempang kemarin di Jawa Tengah, Wadas, belum lagi yang di Kalimantan, belum lagi yang di Sulawesi, belum lagi yang di Papua, belum lagi yang di Sumatera sana. Berapa banyak konflik agraria yang itu sudah menelan banyak korban nyawa. Berapa banyak tanah-tanah yang diserobot atas nama investasi. Berapa banyak tanah-tanah warga yang diambil secara paksa atas nama investasi. Berapa banyak hak-hak rakyat yang diserobot, dirampok, dirampas, lagi-lagi atas nama investasi. Kenapa? Karena banyak pejabat-pejabatnya yang pro terhadap kemungkaran, pro terhadap kejahatan, pro terhadap kemaksiatan. Tahun 1957, 950 orang ulama-ulama kita itu berkumpul di Palembang dan kemudian menghasilkan 3 keputusan tentang PKI. Yang waktu itu keputusan ulama tentang PKI di Palembang itu tidak direspon baik oleh Soekarno dan pejabat-pejabat pada masa itu. Bahkan Soekarno mengatakan apa? Muktamar ulama tahun 57 di Palembang adalah amoral dan itu merupakan bentuk komunis fobia. 1957, Pak. Hasilnya, Pak, ada 3. 1, paham komunis kufur. Kedua, umat Islam yang dengan sengaja terang-terangan masuk kepada PKI, kafir, murtad, keluar dari Islam. Kalau mati nggak boleh dimandikan jenazahnya, diperlakukan jenazahnya sebagaimana jenazah muslim. Tidak boleh dikuburkan di pekuburan muslim. Tidak boleh menikah dan menikahkan dengan orang muslim. Yang ketiga, orang Islam yang terpaksa masuk PKI, yang nggak tahu PKI itu apa, silahkan keluar dan bertobat kepada Allah. Itu direspon
sangat buruk, Pak. Media-media PKI termasuk waktu itu adalah Harian Rakyat namanya, memaki-maki ulama-ulama kita, menjelek-jelekkan ulama kita, menghina ulama kita. Bisa dibaca nanti dalam tulisannya Buya Hamka. Namun ulama-ulama kita tidak bergeming, terus mengingatkan bahwa PKI bahaya, paham komunis ini wajib untuk kita lawan. Dan waktu itu sebahagian besar tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh ulama-ulama kita. Dan apa yang terjadi? 8 tahun setelah Muktamar 1957 terjadilah peristiwa 30 September 1965. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam ada 3 metode. Ada 3 metode perubahan yang disebut oleh para ulama dengan istilah asalibut taghyir, usulub untuk melakukan perubahan atau metode untuk melakukan perubahan di dalam Islam. Itu ada 3 yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama adalah metode dakwah. Pertama adalah metode ad-dakwah. Yang kedua disebut dengan metode al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Yang kedua disebut dengan metode amar ma'ruf nahi munkar. Dan metode yang ketiga yang disepakati oleh para ulama adalah metode al-jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tentunya tiga metode ini ada porsi dan tempatnya masing-masing. Para ulama mengatakan metode dakwah itu ditujukan kepada orang yang belum mengenal Islam, berarti kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang di luar Islam, dan orang-orang yang awam yang belum mengetahui secara detail, secara mendalam apa itu Islam. Maka kepada merekalah kemudian ditujukan dakwah ini. Makanya nanti buah daripada dakwah ini maka melahirkan 2 kelompok manusia. Yang pertama disebut dengan ummatud dakwah, yang kedua disebut dengan ummatul istijabah. Jadi semua manusia yang Allah ciptakan di dunia ini adalah merupakan umat yang wajib untuk didakwahi. Jadi dakwah Islam itu bukan hanya ditujukan kepada orang Islam saja, tapi juga wajib ditujukan kepada orang-orang di luar Islam, orang-orang yang selain Islam. Maka semua manusia ini itu disebut oleh para ulama sebagai apa? Ummatud dakwah. Mereka adalah umat yang berhak untuk mendapatkan dakwah. Ketika kemudian mereka didakwahi, ada di antara mereka yang kemudian menerima dakwah Islam ini, maka kemudian mereka disebut sebagai ummatul istijabah, umat
yang merespon dan memenuhi dakwah Islam. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan metode dakwah inilah kemudian terjadilah perubahan, ya. Yang awalnya orang tidak mengenal Islam, yang ingkar kepada Islam, kemudian mereka akhirnya menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dulu kalau kita berbicara tentang Nusantara, ya, walaupun sebenarnya ada penyempitan dalam teritorial Nusantara itu. Jadi kalau kita baca di dalam buku-buku sejarah, wilayah atau batas-batas teritorial Nusantara itu jauh lebih luas daripada batas-batas teritorial Nusantara yang hari ini kita kenal, ya. Kalau sekarang ini kan yang namanya Nusantara kan dari ujung Sabang atau dari ujung Aceh sampai ujung Merauke, atau dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke. Jadi kalau merujuk kepada bahwa apa yang disebut dengan wilayah Nusantara dulu adalah wilayah kekuasaannya Majapahit, ya, Majapahit. Nah, tentunya dulu sampai ke Thailand Selatan, sampai ke Filipina, sampai ke wilayah Malaysia, bahkan juga sampai ke wilayah namanya Rohingya, dan yang di sekitarnya. Jadi teritorial Nusantara tentunya pada masa dulu itu jauh lebih luas daripada Nusantara pada masa sekarang. Kalau kita berbicara tentang Nusantara, maka dulu wilayah Nusantara ini sebelum datangnya dakwah Islam itu semuanya dulu bisa dikatakan adalah wilayah kekuasaan Hindu dan Buddha, ya. Kita akui atau tidak kita akui, sebelum datangnya dakwah Islam ini dulu merupakan wilayah kekuasaan daripada kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha. Bahkan saya baca dalam sejarah tahun 130 Masehi, tahun 130 Masehi itu sudah berdiri kerajaan bercorak Hindu dan Buddha pertama di wilayah Nusantara. Berarti kan kalau tahun 130 Masehi berarti itu jauh sebelum lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah diperkirakan lahir tahun 571 misalnya, 571 Masehi, berarti 300-an tahun sebelum lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berdiri kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di wilayah Nusantara. Namun alhamdulillahnya setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah menjadi seorang nabi dan rasul, maka azamnya para ulama kita untuk mendakwahkan Islam sampai ke bumi Nusantara ini perlu untuk kita kaji bersama, perlu untuk kita renungi bersama, dan perlu untuk kita syukuri bersama. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada sebuah teori yang keliru, ya. Jadi selama ini kan kalau kita mengkaji tentang sejarah masuknya Islam ke Nusantara, teori-teori yang sering kita dengar, teori yang sering kita dapatkan dari guru-guru kita, dari ustadz-ustadz kita,
dari kiai-kiai kita biasanya menyampaikan bahwa Islam itu masuk ke Nusantara ini kan melalui perdagangan. Jadi orang-orang yang datang ke Nusantara yang mereka tujuannya berdagang, maka merekalah orang-orang yang kemudian menyebarkan dakwah Islam. Itu yang kita dapatkan teori selama berpuluh-puluh tahun. Namun kalau nanti kita baca di buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Naqib Al-Attas, ya, seorang pakar sejarah Nusantara, terutama Melayu, beliau mengatakan bahwa dakwah ke bumi Nusantara ini itu memang betul-betul dimisikan, Pak. Jadi bukan hanya sebatas Islam itu disebarkan tanpa misi, enggak. Jadi Islam itu memang betul-betul apa? Di dakwah Islam ke bumi Nusantara itu memang apa? Dimisikan. Diproyeksikan itu betul-betul memang ya memang diniatkan, ditujukan, dimisikan, dipersiapkan betul-betul oleh para ulama kita untuk bisa datang ke negeri bumi Nusantara ini untuk mendakwahkan Islam. Makanya ada sebuah catatan sejarah tahun 91 Hijriah. Tahun 91 Hijriah berarti itu masih di era pemerintahan Bani Umayyah. Tahun 91 Hijriah berarti sebelum tahun 100 Hijriah. Dan waktu itu diperkirakan khalifah yang berkuasa pada masa itu adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah. Beliau mengutus seseorang kemana? Ke Palembang untuk bertemu dengan salah satu raja yang terkenal waktu itu, yang berasal dari kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Kepulauan Melayu, namanya Sriwijaya, ya. Makanya kalau kita lihat di Sumatera ada kerajaan tertua dan terbesar yang bercorak Hindu dan Buddha, namanya Kerajaan Sriwijaya. Pada masa itu tahun 91 Hijriah, rajanya yang terkenal namanya Indrawarman, ya. Lah Umar bin Abdul Aziz dalam catatan sejarah itu mengutus seseorang datang ke Sriwijaya, bertemu dengan rajanya untuk mendakwahkan apa? Untuk menyampaikan dan mendakwahkan Islam kepada Raja Indrawarman pada masa itu. Namun Raja Indrawarman waktu itu belum menerima dakwah Islam. Namun demikian, dalam catatan sejarah, Indrawarman memberikan hadiah yang cukup banyak kepada Khalifah Umayyah pada masa itu, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Salah satunya apa? Dibawakan minyak wangi, dibawakan rempah-rempah, dibawakan kapur barus, karena barus itu ada di Pulau Sumatera. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan bahwa apa? Dakwah Islam ke Nusantara itu dimisikan, Pak. Dimisikan, diproyeksikan oleh para ulama-ulama kita. Jadi Islam itu datang ke negeri ini bukan sekedar main-main, ada orang berdagang, enggak. Tapi memang ulama-ulama kita terdahulu itu memproyeksikan Nusantara ini sebagai salah satu tempat dakwah, salah satu misi dakwah. Makanya Masya Allah, ya, akhirnya datanglah para ulama untuk bisa berdakwah. Kenal metodenya, caranya inilah yang kemudian para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan pintu masuk dakwah Islam ke negeri Nusantara ini adalah menggunakan cara perdagangan, karena waktu itu nggak mungkin
umat Islam akan mendakwahkan Islam di negeri ini dengan menggunakan apa? Metode yang ada di Persia dan Romawi, ya. Jadi kalau Rasulullah ke Romawi dan ke Persia, itu dengan mungkin menggunakan salah satunya metode peperangan, ya, dengan menaklukkan wilayah-wilayah mereka, dan terjadilah sekian ratus peperangan Rasulullah melawan Persia ataupun melawan Romawi, dan juga diikuti oleh Khulafaur Rasyidin setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk bumi Nusantara tentunya tidak menggunakan cara itu. Makanya dalam catatan sejarah, salah satu caranya adalah menggunakan apa? Perdagangan. Karena Indonesia waktu itu menjadi tempat dan sentral perdagangan internasional. Salah satu pelabuhan terbesarnya itu ada di wilayah namanya Perlak di Aceh Timur sekarang ini. Lah, maka Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, dan yang cukup menarik, di abad ke-9 Masehi sudah berdiri kerajaan Islam pertama dan tertua di bumi Nusantara. Namanya Kerajaan Islam Perlak. Dan itu disepakati oleh banyak ahli sejarah, itu merupakan kerajaan Islam pertama dan tertua yang ada di wilayah Indonesia. Lah, maka Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu ulama-ulama kita menempuh perjalanan ribuan kilometer, ya. Kalau dilihat dalam peta, jarak Indonesia dengan Timur Tengah itu sekitar hampir 9.000 kilometer. Berarti dulu ulama-ulama kita menempuh perjalanan sekian ribu kilometer, dan waktu itu satu-satunya transportasi yang bisa dilakukan adalah apa? Dengan kapal. Tidak ada pesawat terbang, tidak ada yang namanya jalan darat, ya. Satu-satunya waktu itu transportasi ya laut, menggunakan kapal. Kita tidak tahu bagaimana bentuk kapalnya pada masa itu. Yang penting sampailah ulama-ulama kita ke bumi Nusantara ini dan kemudian mendakwahkan Islam. Setelah sekian ratus tahun dakwah Islam berhasil di Pulau Sumatera, di Melayu sana, barulah kemudian ulama-ulama kita memproyeksikan dakwah Islam kemana? Ke Pulau Jawa. Dan ini menjadi perdebatan di kalangan para ahli sejarah, siapa ulama pertama yang diutus untuk mendakwahkan Islam di Jawa. Karena apa? Karena kondisi Jawa tidak sama dengan kondisi yang ada di Sumatera. Ada yang mengatakan utusan pertama dakwah yang dilakukan ke bumi Jawa itu dipimpin oleh seorang ulama yang bernama Maulana Malik Ibrahim, yang kemudian nanti dibawalah sekian banyak ulama untuk mendakwahkan Islam di Jawa, yang kemudian nanti lambat laun mereka dikenal dengan nama istilah Wali Songo. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya dakwah Islam maka terjadilah apa? Perubahan. Yang dulu nenek moyang kita nggak mengenal Islam, yang dulu nenek moyang kita ini tidak mengenal Allah dan Rasulnya, karena mereka adalah orang-orang yang menyembah selain Allah dan menyembah selain Allah. Alhamdulillah, dengan datangnya dakwah Islam, kita hari ini beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beriman kepada Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak lepas dari buahnya dakwah. Buahnya dakwah. Setelah sekian ratus tahun ulama kita terus berdakwah dan berdakwah. Kalau di Jawa ini menarik, ada seorang
guru besar Hindu yang ada di Universitas Bali. Dia menulis sebuah buku judulnya tentang genealogi keruntuhan, ya, genealogi keruntuhan Majapahit, ya. Dia menulis buku dengan judul Genealogi Keruntuhan Kerajaan Majapahit, ya. Karena keruntuhan kerajaan Majapahit ini, Pak, itu menjadi sebuah duka, ya. Sebuah duka, sebuah kesedihan yang sangat besar bagi para sejarawan di Indonesia. Makanya kalau kita lihat nanti hancurnya atau berakhirnya kerajaan Majapahit, itu salah satunya adalah adanya serangan dari kerajaan Islam Demak Bintoro. Walaupun itu hanyalah salah satu dari sebab kehancuran Majapahit, namun itu menjadi sejarah yang tidak pernah dilupakan oleh mereka. Sehingga akhirnya jarang sekali ahli sejarah, pejabat-pejabat pemerintahan kita itu menyebut-nyebut kerajaan Islam apa? Demak. Jarang sekali disebut-sebut. Kenapa? Karena mungkin ada apa itu? Ada kedukaan, ya, gara-gara Demak ini, mungkin gitulah. Padahal serangan Demak yang dipimpin oleh oleh Raja Demak pada masa itu, ya, Raja Islam Demak pada masa itu hanyalah salah satu sebab runtuhnya kerajaan Hindu terbesar di Jawa ini yang bernama Majapahit. Itu hanya salah satu sebab saja. Karena sebelum-sebelumnya sudah ada kelemahan-kelemahan yang begitu besar terjadi di Majapahit. Lah, maka Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, di dalam buku genealogi kehancuran Majapahit disebutkan, Mbak, ada 3 sebab kenapa Majapahit itu hancur dan berakhir, yang kemudian sisa-sisanya meminggir, pindah ke sebuah pulau yang sekarang dikenal dengan nama Pulau Bali, yang kemudian dikenal dengan nama Pulau Dewata. Di dalam buku ini disebutkan kenapa orang Hindu akhirnya tertarik dengan dakwah Islam itu. Yang pertama, kata penulis buku, karena di dalam Islam para tokoh-tokohnya, para ulama-ulamanya mengenalkan dakwah Islam tanpa kelas. Kalau bahasa orang Hindu apa? Tanpa kasta, ya, tanpa kasta. Berbeda di kalangan Hindu sampai hari ini, mereka punya kasta tertinggi Brahmana, di bawahnya ada kesatria, mungkin di bawahnya ada sudra dan sebagainya. Islam tidak pernah mengenal kasta. Sehingga akhirnya apa? Orang-orang Hindu tertarik masuk ke dalam Islam. Karena Islam tidak mengenal kasta. Yang ada di dalam Islam, kata Allah di dalam surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang terbaik dan yang paling mulia di antara kalian bukan yang banyak hartanya, bukan yang tinggi kedudukan dan jabatannya, yang punya kekuasaan, yang dia mungkin bisa mengatur apapun di Indonesia ini. Bukan itu, kata Allah. Yang paling mulia, yang paling agung di sisi Allah adalah siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Lah, maka Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut buku ini, kenapa orang Hindu tertarik masuk ke dalam Islam, Pak? Karena di Islam matinya mudah.
ya. Matinya penak, ya. Meninggalnya gampang. Kalau ada yang meninggal, dimandikan, dikafani, disolatkan, langsung dikuburkan, selesai. Kalau di Hindu, mereka harus mengeluarkan banyak biaya. Mereka harus mengeluarkan banyak duit untuk proses mulai dari pembakaran sampai dilaburkan debu-debunya atau abunya ke laut, dan itu butuh uang. Makanya ketika saya ke Bali, teman-teman di Bali bilang, Ustadz tahu nggak kenapa di Bali itu pelat mobilnya DK? DK itu artinya daerah komisi. Karena di Bali ini kalau nggak pakai duit nggak bisa, semuanya harus pakai duit, termasuk ibadah. Ya, maksudnya orang-orang Hindu tuh kalau beribadah pasti harus mengeluarkan apa? Pasti harus mengeluarkan uang. Mereka harus beli janur, beli apa lagi itu ya, dupa dan sebagainya. Itu paling nggak per hari itu mereka mengeluarkan duit tuh 50.000 untuk buat sesaji dan sebagainya. Lah maka Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, berbeda di dalam Islam ya. Kemarin saya baca itu Pak, saya baca kemarin ada salah satu mantan bupati di Bali itu meninggal dunia, itu harus mengeluarkan uang sekian miliar itu hanya untuk proses apa? Proses mulai dari membakar mayatnya sampai kemudian apa? Di Islam nggak perlu harus mengeluarkan duit sampai cukup dengan ratusan ribu ya. Bahkan sekarang kalaupun kafan, alhamdulillah sekarang banyak masjid-masjid yang sudah menyediakan apa? Kain kafan gratis untuk jamaahnya yang meninggal dunia. Kalau di Solo, di Jawa sekarang alhamdulillah sudah mulai umat Islam membangun atau membebaskan tanah untuk pekuburan muslim, sehingga sekarang sudah harus dipisah antara orang-orang Islam dengan non-Islam, dan itu sebenarnya sunnah ya, sunnah Nabi. Karena kata Rasulullah SAW apa? Seorang jenazah, seorang mayit di dalam kubur itu juga merasakan apa? Tersakiti dengan panasnya api neraka yang menjadi tetangganya kalau itu adalah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mayat seorang muslim Mbak itu juga merasa tersakiti dengan mayat orang kafir yang ada di sebelahnya. Sebagaimana di dunia kalau kita bertetangga dengan orang-orang kafir, mungkin kita juga akan tersakiti ya. Kalau misalnya mereka melihara anjing misalnya, atau mungkin mereka melakukan maksiat. Nah, maka oleh sebab itulah di dalam Islam maka dianjurkan dan disunnahkan kuburan muslim dan non muslim itu diapain? Dipisahkan. Lantas bagaimana kalau yang sudah terjadi? Yang sudah terjadi ya sudah. Ya, adapun yang kedepannya, kalau bisa umat Islam itu dikuburkan khusus di pekuburannya umat Islam, tidak disatukan dengan pekuburannya orang-orang non Muslim. Yang ketiga, disebutkan kenapa orang Hindu Buddha itu tertarik masuk dalam Islam, karena orang Hindu itu pingin makan daging sapi. Karena pingin makan daging sapi. Jadi karena kalau mereka di dalam Hindu, sapi itu hukumnya apa? Haram untuk dimakan, karena itu daging Tuhannya. Ya. Sehingga akhirnya mereka tertarik masuk Islam supaya bisa makan daging sapi. Kalau nggak bisa makan bakso itu. Bakso sapi, karena itu daging Tuhannya mungkin. Wallahu a'lam. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, dengan dakwah kita hari ini
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mendapatkan hidayah Islam. Lah tugas kita hari ini setelah mendapatkan hidayah ini Pak, sebagaimana Allah katakan, liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Maka tugas kita yang hari ini sudah mendapatkan dakwah Islam dan kita sudah menjadi ummatul istijabah, maka kewajiban kita adalah untuk mendakwahkan Islam ini. Maka untuk menjadi seorang da'i, menjadi seorang juru dakwah, nggak harus jadi ustadz dulu, nggak harus jadi da'i kondang dulu, nggak harus jadi ustadz yang naik mimbar dulu untuk berdakwah, enggak. Setiap kita duat, kulluna duatun. Setiap kita ini adalah duat ilallah, orang yang menyeru dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan posisi kita masing-masing. Yang di guru dakwahkan, yang di pasar berdakwah, yang di birokrasi berdakwah, yang di mana lagi, yang di pejabat negara punya kewajiban untuk berdakwah dan sebagainya. Maka Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, metode perubahan di dalam Islam yang kedua adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ditujukan kepada siapa? Para ulama mengatakan ditujukan kepada orang-orang Islam yang mereka sudah tahu Islam, sudah mengenal Islam, sudah menerima dakwah Islam, namun mereka orang-orang yang mu'anid. Mu'anid itu apa ya? Bandel, dan akhirnya mereka melanggar aturan-aturan dan syariat-syariat Islam. Maka wajib ditegakkan atas mereka apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak mengenalkan dan tidak kemudian menghidupkan dan tidak menggerakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan hancurlah negara kita yang kita cintai ini. Maka Rasulullah kemudian memisalkan pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar itu seperti apa, Pak? Seperti orang-orang yang naik kapal. Ada yang di bagian atas dan ada yang di bagian bawah. Maka orang-orang yang di bagian bawah itu kalau mau naik, mau mengambil air, mereka harus naik dulu ke atas kapal di bagian yang atas, kemudian baru mereka mengambil air laut tersebut pakai ember sebagainya. Lambat laun mereka bilang, daripada kita harus naik-naik ke atas ganggu orang yang berada di atas, lebih baik kita bolongnya aja kapal ini supaya supaya nggak perlu lagi naik-naik ke atas. Kita bolongi kapalnya supaya kita bisa mengambil air dari bawah. Maka kalau penduduk kapal yang berada di atas tidak mencegah penduduk kapal yang di bawah membocori dan membolongi kapal, maka kapal akan karam dan semua penghuni kapal bakalan akan tenggelam. Kalau mereka mencegahnya, woi jangan dibolongin, jangan kalian hancurkan itu dinding kapal, kalau ingin mengambil air naik ke atas, maka mereka pasti akan selamat. Lah maka Bapak Ibu sekalian, hari ini kemungkaran di negeri kita ini sudah begitu mengerikan.
mulai dari kemungkaran di tingkat level birokrasi sampai kemungkaran di level yang paling apa? Yang paling bawah. Kalau kemarin ulama-ulama kita dan kita umat Islam tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada anggota DPR dan kepada anggota DPR dan MPR, maka bisa jadi hari ini rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila mungkin sudah disahkan oleh presiden, Pak. Mungkin sudah diketok palu. Namun alhamdulillah, ketika rancangan RUU HIP tersiar dan sampai kepada kita umat Islam, maka langsung ulama-ulama kita, tokoh-tokoh Islam bergerak untuk melakukan nahi mungkar terhadap RUU HIP ini. Karena kalau kita baca di RUU HIP, Pak, itu ngeri. Ya, makanya sekarang pertanyaannya, siapa yang ingin mengubah Pancasila itu? Ya. Di RUU HIP ditulis di sana bahwa asli daripada Pancasila itu adalah apa? 3 sila saja. Maka Pancasila itu kata mereka harus diperas sebagaimana dulu PKI, kelompok komunis, nasionalis, dan kelompok agama yang berkhianat, mereka kemudian membuat sebuah gerakan yang disebut dengan Nasakho, yang mana Pancasila itu harus diperas menjadi trisila saja. Kelompok nasionalis diwakili oleh Persatuan Indonesia, kelompok agama diwakili oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kelompok sosialis, marxis, komunis itu diwakili oleh sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kemudian kata mereka, Pak, disebutkan di situ, maka kalau sudah trisila, maka Pancasila harus diperas kembali menjadi apa? Ekasila. Apa itu? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti kalau keadilan sosial bagi seluruh, berarti ini silanya siapa ini? Berarti kan kalau dalam RUU HIP itu disebutkan, Mbak, bahwa sila untuk kelompok nasionalis Persatuan Indonesia, kalau untuk kelompok agama ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau untuk kelompok sosialis, marxis, dan komunis itu adalah sila kelima, keadilan sosial. Berarti kemudian mereka tetapkan kalau ekasila ini, kalau trisila ini diperas lagi, maka menjadi ekasila. Berarti, dan itu adalah keadilan sosial. Berarti apa? Berarti ini sila komunis. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, Pak, di pasal yang ke-7 mereka tulis ketuhanan yang berkebudayaan. Sudah tidak ada lagi ketuhanan yang Maha Esa. Mereka tulis ketuhanan yang berkebudayaan. Dan ini kalau tidak terjadi amar ma'ruf nahi mungkar, Pak, apa yang akan terjadi? Orang nanti tidak akan lagi mengenal ketuhanan yang Maha Esa. Yang ada apa? Ketuhanan yang berkebudayaan. Ketuhanan yang harus ditaati, kata mereka. Tafsirnya itu adalah hukum-hukum Tuhan yang berkemanusiaan. Adapun hukum-hukum Tuhan yang tidak sesuai dengan kemanusiaan ditolak. Salah satunya apa? Kata mereka, hukum Tuhan berkenaan dengan LGBT. Karena menurut mereka, hukum Islam, hukum Tuhan itu tidak mengakui hak-haknya LGBT. Maka berarti hukum Tuhan dalam masalah ini tidak kita
terima. Dan harus kita cari hukum-hukum alternatif. Ini penting Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Dan sekarang kita lihat bagaimana gerakan LGBT, gerakan kaum homo LGBT hari ini ingin eksistensi, ingin eksis di negara kita ini. Dan ini tentunya kita wajib untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Termasuk ke depannya ketika kita harus memilih pemimpin yang terbaik. Ini juga bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Ini bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ke depannya umat Islam menjatuhkan pemimpin mereka yang pemimpin tersebut adalah orang-orang yang pro terhadap kemungkaran, orang-orang yang pro terhadap kemaksiatan, orang-orang yang pro terhadap kejahatan, maka kita kedepannya juga akan merasakan betapa dahsyatnya kerusakan yang ada di negara kita ini. Sekarang kita bisa lihat apa kata Allah dalam Al-Quran, Boharol fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Berapa banyak kerusakan sudah muncul di daratan dan di lautan. Dikarenakan apa? Dikarenakan ulah tangan-tangan kotor, tangan-tangan jahatnya manusia. Konflik agraria Pak, ngeri Pak. Peristiwa Rempang kemarin di Jawa Tengah, Wadas, belum lagi yang di Kalimantan, belum lagi yang di Sulawesi, belum lagi yang di Papua, belum lagi yang di Sumatera sana. Berapa banyak konflik-konflik agraria yang itu sudah menelan banyak korban nyawa manusia. Berapa banyak tanah-tanah yang diserobot atas nama investasi. Berapa banyak tanah-tanah warga yang diambil secara paksa atas nama investasi. Berapa banyak hak-hak rakyat yang diserobot, dirampok, dirampas, lagi-lagi atas nama investasi. Kenapa? Karena banyak pejabat-pejabatnya yang pro terhadap kemungkaran, pro terhadap kejahatan, pro terhadap kemaksiatan. Lah oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, pemilihan pemimpin itu bagian daripada kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi bukan hanya sekedar pilih-pilih, enggak Pak sekalian. Lah ini yang harus kita lakukan ke depannya. Walaupun kita sudah melihat ya bagaimana perjalanan para ulama-ulama kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Masya Allah Pak. Tahun 1957 950 orang ulama-ulama kita itu berkumpul di Palembang dan kemudian menghasilkan 3 keputusan tentang apa? Tentang PKI. Yang waktu itu keputusan ulama tentang PKI di Palembang Pak, itu tidak direspon baik oleh Soekarno dan pejabat-pejabat pada masa itu. Bahkan Soekarno mengatakan apa? Muktamar ulama tahun 57 di Palembang adalah amoral dan itu merupakan bentuk komunis fobia. 1957 Pak. Hasilnya Pak ada 3. 1, paham komunis kufur. Kedua, umat Islam yang dengan sengaja terang-terangan masuk kepada PKI kafir, murtad, keluar dari Islam. Kalau mati nggak boleh dimandikan jenazahnya, diperlakukan jenazahnya sebagaimana jenazah muslim. Tidak boleh dikuburkan di pekuburan muslim. Tidak boleh menikah dan menikahkan dengan orang muslim. Yang ketiga, keputusan ulama di tahun 57 Pak,
mengatakan apa? Orang Islam yang terpaksa masuk PKI, yang nggak tahu PKI itu apa, silahkan keluar dan bertobat kepada Allah. Itu direspon sangat buruk, Pak. Media-media PKI termasuk waktu itu adalah Harian Rakyat, itu memaki-maki ulama-ulama kita, menjelek-jelekkan ulama kita, menghina ulama kita. Bisa dibaca nanti dalam tulisannya Buya Hamka. Namun ulama-ulama kita tidak bergeming, terus mengingatkan bahwa PKI bahaya, paham komunis ini wajib untuk kita lawan. Dan waktu itu sebahagian besar tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh ulama-ulama kita. Dan apa yang terjadi? 8 tahun setelah Muktamar 1957 terjadilah peristiwa 30 September 1965. Dan ingat, dalam sejarah komunis, Pak, bulan September adalah bulan pembantaian. Baca, Pak, dalam sejarah pembantaian besar yang dilakukan oleh komunis di seluruh dunia itu pasti rata-rata dilakukan di bulan September. Jadi bulan September itu bagi orang-orang komunis itu bulan suci, ya, untuk melakukan pembantaian. 1948 tanggal berapa peristiwanya? 18 September. Ya, jadi Musso melakukan pembantaian di Madiun dan sekitarnya itu 18 September tahun 1948. Lah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, mari kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ini, Pak. Ya. Karena hari ini di perekonomian kita, di perpolitikan kita, itu sekarang sudah digenggam oleh kelompok yang hari ini disebut dengan oligarki. Mereka yang hari ini mengotak-ngatik negara kita ini dengan keuangan dan sebagainya. Berapa banyak pejabat-pejabat kita yang hari ini akhirnya tertipu dan masuk dalam perangkap-perangkap mereka. Na'udzubillah min dalik, nas'alullah al-afiyah. Maka yang ketiga, metode dakwah Islam yang ketiga itu adalah apa? Al-jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Untuk siapa? Kata para ulama, ditujukan untuk orang-orang kafir yang mereka memerangi Islam dengan kekuatan senjata mereka. Maka kita umat Islam pun wajib menghadapi mereka dengan al-jihad fi sabilillah. Termasuk dalam hari ini kita mendapatkan kabar yang begitu, satu sisi ada kegembiraan kita, di sisi yang lain pastinya juga ada kesedihan ketika kemarin kaum muslimin yang ada di Palestina, mereka kemudian keluar dari perbatasan untuk menyerang pasukan Israel ini. Dan bayangkan, Pak, ya, bapak-bapak kalau nanti datang ke Palestina, ya, betul-betul sangat menyedihkan, Pak. Bagaimana umat Islam Palestina yang tinggal terutama di wilayah Gaza, yang selama sekian puluh tahun mereka tidak bisa datang ke Masjidil Aqsa. Orang Palestina asli tinggal di Palestina, hidup di bumi Palestina, untuk datang ke Al-Aqsa saja yang jaraknya hanya sekian puluh kilometer dari Gaza ke Al-Aqsa, Pak, nggak bisa. Karena mereka kemudian diblokir, bukan hanya sekedar diblokir, ditembok setinggi 8 meter tembok mereka itu, Pak. Dan ini kalau tidak dilawan dengan sebuah metode yang bernama apa? Jihad di jalan Allah, berat. Apalagi negara-negara yang di sekitarnya itu sekarang sudah tunduk kepada Israel. Jordan itu, Pak, Jordan itu pasokan air bersih
Dan pasokan gasnya dari mana? Dari Israel. Gas yang digunakan oleh Jordan, termasuk air bersih, itu didatangkan dari Israel. Dan hari ini satu-satunya pintu masuk orang kalau mau berziarah ke Palestina itu juga dari pintu Israel. Sehingga Israel ini apa? Meninakbubukkan Jordan. Sehingga Jordan tidak lagi bisa memberikan ancaman yang besar kepada Israel. Israel gampang aja. Ente mau berani ngelawan kami, Israel, ente berani menentang pendudukan kami, ente berani menentang kami membongkar perumahan-perumahan Muslim Palestina, nggak apa-apa. Kami akan stop gas ente, kami akan stop air bersih ente. Apa nggak kelabakan itu, Mbak, Jordania? Lah oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, untuk menghadapi orang-orang agresinya orang-orang kafir Israel Zionis ini, nggak cukup hanya sekedar dakwah, Pak. Nggak cukup hanya sekedar dengan apa? Amar ma'ruf nahi mungkar, tapi juga harus dengan apa? Dengan jihad fisabilillah. Karena orang-orang kafir pun mereka punya senjata, mereka punya kekuatan militer, mereka punya pasukan militer begitu dahsyat yang setiap saat mereka bisa saja melakukan pembantaian, pembunuhan, penangkapan, penyiksaan terhadap kaum muslimin di Palestina. Nggak cukup ketemu pemerintahan atau ketemu tentara Israel diajak untuk masuk Islam, taslim nggak cukup, Pak. Atau ditegakkan amar ma'ruf nggak cukup. Amar ma'ruf nahi mungkarnya pakai apa? Pakai al-jihad fisabilillah. Maka oleh sebab itu mari kita doakan saudara-saudara kita yang ada di bumi Gaza, yang ada di Palestina ini, Allah berikan kemenangan, ya. Allah berikan kemenangan, Pak. Kita nggak boleh diam dengan penjajahan Israel yang begitu keji terhadap tanah bumi Palestina. Ini bukan perang penyorobotan tanah, enggak. Ini bukan perang politik hanya gara-gara saling memperebutkan hak tanah, tidak. Ini adalah perang agama. Ini perang din yang wajib kita support kaum muslimin di Palestina, paling tidak dengan doa-doa kita, ya. Bahkan sekarang di Solo ini sudah ada seruan di Jawa untuk melakukan kunut nazilah untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, Masya Allah. Dan alhamdulillah dukungan dari negara-negara Eropa, negara-negara Barat untuk Muslim Palestina ini luar biasa. Artinya, Pak, kalau orang-orang kafir saja yang ada di Jerman, yang ada di Prancis, yang ada di Inggris, itu memberikan support dukungan untuk Palestina supaya bisa mengusir Israel dari tanah jajahan mereka. Lah kita yang Muslim malah diem-diem saja, ya. Bahkan nutup mata, bahkan apalagi mengatakan apa? Mereka teroris. Ini kan rusak ini, Pak. Ini sangat rusak. Orang kafir di negara-negara Barat, Pak, itu mendukung perjuangan kaum muslimin Palestina, dan gak ada yang teriak mereka teroris, Hamas teroris. Gak ada, Pak. Yang membuat Hamas teroris apa? Malah muncul kemarin di Kompas TV, ya. Kemarin ada berita di Kompas TV, mereka menulis teroris Hamas menyerang Israel. Akhirnya dihujat oleh banyak netizen, dan akhirnya alhamdulillah Kompas kemudian menghapus postingan beritanya yang menulis Hamas adalah kelompok teroris. Nah, maka Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tentunya apa yang terjadi di Palestina tidak bisa kita bawa serta-merta yang ada di Indonesia. Langsung nanti buat gerakan jihad perang. Nah, tentunya berbeda posisi, lingkungan, teritorial, kondisi yang ada di Indonesia. Tapi Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita paling tidak hari ini untuk selalu berdakwah kepada Allah, ya. Terutama saudara-saudara kita yang hari ini belum mengenal Islam dengan baik, didakwahi Pak, sesuai dengan kemampuan kita. Tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada mereka. Mudah-mudahan mereka mendapatkan peringatan dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita juga berdoa kepada Allah agar kita diberi keistiqomahan oleh Allah di dalam berdakwah amar ma'ruf dan di dalam menegakkan kebenaran. Jangan sampai kita yang didakwahi oleh mereka. Ya. Sekarang ini saya nggak tahu di Madura ya. Kalau di Jawa sekarang sudah banyak ustadz-ustadz yang didekati. Ya. Ustadz, udahlah, nggak usah lagi taklim yang macam-macam, nggak usah lagi dakwah yang menjelaskan tentang jihad, menjelaskan tentang hukum Islam sebagainya. Dan itu ditawarkan kepada mereka apa? Berbagai macam fasilitas. Ada duit, ya, dikasih uang, dikasih fasilitas rumah, dikasih, akhirnya apa? Jadilah ustadz-ustadznya mulai diem. Tidak lagi, ini berarti apa? Kita yang berhasil didakwahi oleh mereka, bukan kita yang mendakwahi mereka. Kita yang berhasil didakwahi oleh mereka. Kita yang berhasil diamar ma'rufi nahi mungkar oleh mereka, sehingga akhirnya sekarang ya ada kemaksiatan diem ya. Kemarin kita di Solo itu rame waktu pendirian rumah sakit Siloam itu Pak, ya, yang merupakan proyeknya Lipo Group. Ada Pak ormas-ormas Islam yang nggak berangkat, nggak mau mereka berangkat. Setelah kita selidiki ternyata apa? Dapat fasilitas, ya, ya. Diam akhirnya mereka. Namun kita nggak diam Pak, terus kita lawan pendirian rumah sakit Siloam yang ada di Solo. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, dan mudah-mudahan tidak akan berdiri rumah sakit Siloam di kota Solo. Dan ini penting Pak sekalian, dan masih banyak lagi tentunya yang lainnya. Itu demikian Pak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mari kita perjuangkan Islam sesuai dengan kemampuan kita sampai nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah kita untuk berhenti di dalam berdakwah, di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, dan juga di dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.